Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak ibu yang saleh dan cerdas dengan ibu di pelajaran seni budaya. Kelas 9 semester 1 kali ini mempelajari seni lukis dengan subbahasan, sejarah, dan tema lukisan. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan istilah lukisan, atau dalam seni rupa kita menyebutnya seni lukis. Ya, seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa, atau melukis adalah kegiatan mengekspresikan pengalaman seni seseorang melalui bidang dua dimensi. Melukis sendiri sebenarnya merupakan pengembangan dari menggambar. Ya, karena melukis seringkali diawali dengan kegiatan menggambar terlebih dahulu, yang kemudian akan kita selesaikan dengan pigmen warna yang berbentuk cair atau kita menyebutnya cat. Atau dengan kata lain, kita bisa mendefinisikan melukis adalah kegiatan membubuhkan cat, baik catnya kental ataupun diencerkan di atas bidang datar dari sebuah benda. Bendanya yang bisa kita gunakan bisa benda dua dimensi atau benda tiga dimensi. Melukis sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang, karena ternyata seni lukis bukanlah hal baru yang dikenal manusia, tapi sudah sangat lama dan dikenal sejak zaman masa prasejarah. Perkembangan seni lukis di Indonesia kita akan pelajari hari ini, bahwa perkembangan sejarah seni lukis Indonesia dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa prasejarah, masa Hindu, masa Islam, dan masa Indonesia baru. Setiap masa ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Sekarang mari kita pelajari bentuk-bentuk seni yang berkembang di tiap masa. Masa prasejarah. Zaman prasejarah, seni lukis memegang peranan yang sangat penting karena setiap lukisan mempunyai makna dan maksud tertentu. Kalian bisa lihat contoh gambar seni lukis zaman prasejarah yang ditemukan di Indonesia. Lukisan ini ditemukan di dinding gua Leang-Leang di daerah Sulawesi Selatan. Lukisannya berupa telapak tangan yang diwarnai dengan cara meletakkan tangan pada dinding gua, kemudian mereka menggunakan pewarna dari bahan alami, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ditumbuk halus, kemudian dibubuhkan warnanya di sekitar telapak tangan. Yang luar biasa dari lukisan ini bukan karena bentuknya yang sederhana, tapi kecerdasan orang pada masa lampau, di mana mereka sudah bisa memilih bahan-bahan alam yang bisa digunakan sebagai pewarna, dan itu masih awet sampai sekarang. Buktinya, lukisan yang sudah berumur lebih dari 2000 tahun ini masih cukup terlihat jelas. Contoh lukisan berikutnya yang di sebelah kanan kalian bisa lihat, ini adalah lukisan yang ditemukan di dinding gua di daerah Papua. Lukisan ini menggambarkan kehidupan nenek moyang kita pada masa lampau yang sangat terkenal sebagai seorang pelaut yang luar biasa. Masa prasejarah diakhiri dengan beberapa kemajuan, di mana bangsa Indonesia sudah mulai mengenal keahlian dalam mengolah batu besar, mengenal logam, dan mengenal seni membatik walaupun bentuknya sederhana. Nah, kemampuan teknologi yang sederhana pada penggunaan batu besar, logam, dan membatik kemudian diperkaya dengan masuknya ke budaya Hindu. Kita bisa lihat di sini lukisan yang berkembang di zaman Hindu penuh ornamen, ya. Bentuknya sama sekali berbeda dengan lukisan-lukisan yang tadi ditemukan peninggalan zaman prasejarah yang masih sederhana. Ini sudah bentuk ornamen, banyak hiasan-hiasan ragam hiasnya, atau istilahnya dalam seni rupa banyak bentuk-bentuk yang distilasi. Gambar yang di sebelah kanan ini juga contoh dari gambar-gambar yang peninggalan masa Hindu. Ini yang kita kenal dengan istilah wayang beber. Ini adalah cikal bakal wayang kulit yang kita kenal sekarang. Jadi pada masa lampau, masyarakat Indonesia menyampaikan satu cerita tidak dalam bentuk boneka wayang seperti yang kita kenal sekarang. Wayang dibuat dalam lembaran-lembaran besar yang digulung, yang kemudian ketika pertunjukan akan dipentaskan, mereka akan membuka gulungan itu selembar demi selembar
menceritakan isi gambar yang ada di dalam gulungan. Inilah kenapa disebut wayang beber, karena gulungan gambar itu saat dipentaskan dibeberkan atau dibuka. Masa Hindu berakhir dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Agama Islam masih memberikan toleransi dengan budaya Hindu sebelumnya atau dengan budaya yang berkembang sebelumnya. Di mana di sini kita bisa lihat bentuk gunungan ya dalam pertunjukan wayang, mulai disisipkan dengan kalimat-kalimat tauhid. Ulama-ulama pada masa lampau, khususnya para wali, menyampaikan dakwah melalui budaya yang masih berkembang di masyarakat dengan memadukan kisah-kisah yang sudah mereka kenal dengan cerita-cerita baru yang memuat kisah para rasul dan para sahabat. Kemudian, masa Islam juga memiliki ciri selain mempertahankan bentuk-bentuk stilasi yang ditinggalkan oleh budaya Hindu, mereka menyelipkannya juga dengan khasanah atau kekayaan bentuk-bentuk tulisan yang kita mengenalnya dengan istilah kaligrafi. Masa Indonesia baru berkembang setelah masa Islam. Pada masa ini ditandai dengan masuknya pengaruh budaya Eropa atau budaya Barat ke Indonesia. Lukisan yang berkembang bentuknya juga sudah sangat berbeda dengan lukisan yang ada pada masa Hindu dan Islam. Tidak ada lagi atau sangat sedikit sekali ditemukan bentuk-bentuk ornamen atau stilasi pada karya-karya seni rupanya. Teknologinya dianggap jauh lebih maju dan pewarnaan gambar-gambar yang ada juga cukup ekspresif. Setelah membahas masa perkembangan seni rupa Indonesia, kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tema seni rupa murni. Tema adalah gagasan atau ide yang ada di dalam sebuah karya seni, baik itu seni rupa maupun seni yang lainnya. Tema juga menggambarkan bagaimana seorang seniman memandang dirinya sebagai manusia dengan objek yang menjadi karyanya. Kalau misalnya kita sebagai seorang seniman akan melukis diri kita sendiri, maka tema lukisan kita bisa dikatakan sebuah tema yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya kita mau menggambar manusia lain atau tokoh atau orang lain yang kita kagumi misalnya, maka kita bisa mengatakan tema lukisan kita menggambarkan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, berikut adalah beberapa tema yang umum ditemukan pada karya-karya seni rupa. Selain yang dua yang sudah Ibu sebutkan tadi, bentuk tema lainnya adalah tema yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Berarti ini menggambarkan benda-benda alam, ya, seperti gambar hewan, gambar tumbuhan, gambar pemandangan. Kemudian ada juga tema yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan benda, ya, atau alam-alam benda. Misalnya ketika kita membuat gambar-gambar benda yang kita sukai, menggambar rumah, menggambar peralatan atau perabotan yang ada di rumah kita, menggambar sepatu dan sebagainya. Kemudian tema lain seringkali ditemui pada sebuah karya seni rupa menunjukkan gambaran tentang hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Menggambar orang yang sedang ke pasar, menggambarkan suasana kegiatan manusia di sebuah kota dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang juga seringkali ditemukan adalah tema-tema seni rupa yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam khayal. Berikutnya, Ibu akan tunjukkan contoh-contoh lukisan yang menggambarkan keenam tema tersebut. Tema yang pertama adalah lukisan yang menggambarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini adalah sebuah lukisan yang berjudul Aku, karya seorang seniman besar, sang maestro yang bernama Affandi. Beliau sudah almarhum dan ini salah satu the legend-nya pelukis Indonesia.
Effendi dikenal sebagai seorang pelukis yang sangat ekspresif. Karenanya, beliau dianggap sebagai salah seorang perintis aliran ekspresionisme di Indonesia. Beliau mempunyai cara melukis yang sangat unik, yaitu membuat lukisan dengan cara menuangkan catnya langsung di atas kanvas tanpa diencerkan terlebih dahulu, kemudian menggambar lukisannya dengan menggunakan jari sebagai pengganti kuasnya. Contoh yang selanjutnya adalah tema lukisan yang menggambarkan hubungan dengan manusia lain. Ini karya seseorang pelukis yang menggambarkan sosok orang lain. Tema selanjutnya yang bisa kita lihat adalah tema yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Misalnya lukisan tentang hewan, tentang bunga, tentang tumbuh-tumbuhan yang lainnya, atau tentang pemandangan alam. Kemudian selanjutnya hubungan manusia dengan benda. Menggambarkan hubungan bagaimana seseorang melihat objek gambarnya berupa benda. Yang selanjutnya, dua tema yang terakhir adalah tema yang menggambarkan hubungan dengan kegiatan. Ini adalah contoh gambar lukisan yang menggambarkan kegiatan pasar bunga. Kemudian yang terakhir adalah tema yang menggambarkan manusia dengan alam khayalannya. Tampak terlihat bentuk-bentuk karya imajinatif yang sangat unik. Semuanya ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di subbab berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dariku. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah.